Howdy, jumpa lagi bersama saya Nopalinos Moren. Dan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab banyak sekali pertanyaan ya tentang permasalahan motor mini ini. Terutama permasalahannya yaitu motornya susah nyala. Nah, diantaranya adalah dengan mengganti ini intake-nya udah bengkok ternyata. Kalau intake-nya ini ternyata bengkok kalau masih yang pakai yang standar. Intake sekalian membran ya. Itu diganti dengan yang model begini racing tapi bahan besi babat. Dia juga lebih gede sedikit ya, aliran mesin juga lebih lancar. Tapi ini aja tidak bisa mengatasi masalah yang motor mini sering mati. Masalah yang paling seringnya adalah di koilnya ini kurang bagus ya, sering banget mati. Nah, kalau begini udah fix koilnya mati karena ini businya busi baru juga. Usahakan ya kita punya busi cadangan baru. Setiap motor 2 tak ini kendalanya kan sering di busi. Jadi busi kita usahakan punya cadangan. Jadi kalau busi cadangannya itu atau busi barunya telah diganti tapi tidak ada api, itu berarti koilnya ini rusak. Ini koilnya udah saya lepas. Ini model koil standarnya dari pabriknya. Dan ini koil ini sering mati ya. Karena ini ya mungkin cetakan atau bikin aja kurang bagus. Kalau mau diganti bisa diganti dengan yang lebih bagus. Kalau mereknya Aiku itu bagus ya, cuman kalau kita beli online nggak bisa kita minta merek kayak gitu. Nah, sekalian mendingan beli yang coil racing. Nah, coil racing ini dia lebih bagus ya, apinya lebih gede. Karena apa? Karena kumparan primer dan kumparan sekundernya lebih gede. Yang kotak itu kumparan primer yang bawah ya. Yang bawah dekat besi yang tebal ini tuh kumparan primer itu lebih gede. Ini ukurannya perbandingannya. Dan kumparan sekundernya juga lebih gede. Sekunder itu yang bulat di atas itu lebih gede. Jadi apinya juga lebih gede. Ditambah lagi dia udah ada ground strapnya. Jadi yang kita butuhkan di sini kabel merah sama hitam ini sebenarnya tinggal pasang kabel yang lamanya. Dan yang merah hitam ini kita lepas saja, nggak masalah. Itu cuman untuk off-nya, untuk matinya, untuk mengadukan positif dengan negatif, untuk matikan api ya, positif dan negatif. Jadi saya rekomen ya kalau untuk coil racing ini, apabila kendala motornya susah nyala atau apinya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, itu biasanya coilnya bermasalah. Sekarang saya kembali ulangin cara atau teknik untuk memasang koil bagi yang mau mengganti koil sendiri. Ini cara nyetingnya. Di koil yang racing ini juga ada selahnya lebih gede ya, selah lubangnya itu lebih gede, jadi bisa dimajuin pengapiannya sedikit, bisa dimundurin. Oke, perhatikan caranya. Posisikan magnet di top ya, atau posisinya di atas ini. Ini magnet ya, di sebelah koil ini, di bawah koil ini magnet. Diposisikan di situ, terus dialas dengan kertas 2 lapis. Kertas buku bisa ya, kertas buku 2 lapis bisa. Kalau kertas rokok juga bisa. Dulu saya pernah bikin ya untuk kertas rokok. Cuman kalau apinya masih kurang bisa diturunin lagi dengan mengganti dengan kertas yang lebih tipis. Kalau untuk ukuran magnet racing ini, coil racing ini itu pasnya dengan 2 lembar kertas buku tulis ya, 2 lembar atau kertasnya dilipat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, dimajukan memundurkan pengapian itu seperti itu. Cuman bisanya cuman sedikit ya. Cuman itu ada pengaruhnya. Ini sekarang kita majukan pengapian dengan cara menaikkan koil arah atas atau arah mundur dari putaran mesin. Nah, itu pasti pengapiannya maju sedikit. Ini ya. Kalau posisi koil kayak gini berarti ke arah atas. Itu akan memajukan sedikit pengapian. Nah, ini masih kabel yang lamanya, kabel ke kontak atau ke switch engine-nya masih kita pasang. Jadi kabel merah sama hitam yang bawaan coil racingnya nggak usah dipasang, disimpan aja.
Oke, kita cek dulu apinya. Ternyata apinya sambarannya bagus ya. Langsung kita pasang aja businya. Oke, sekali engkol nyala ya. Ini nyalanya udah gampang. Cuman ini suara mesinnya, putaran mesinnya nggak rata. Ini biasanya masih ada masalah di jarum skep karbu atau pengapiannya mungkin terlalu maju. Ini kayaknya pengapiannya agak maju. Kita akan mundurin lagi pengapiannya. Jadi nggak dibikin di tengah ya, kita mundurin pengapiannya. Kalau mundurin pengapian ke arah bawah ya, koilnya diturunin arah bawah. Itu pengapiannya akan mundur sedikit. Oke, putaran mesin udah stabil dan nanti akan saya coba tes bawah jalan dulu. Ini udah stabil ya, berarti pengapiannya nggak bisa maju. Oke, ini tadi saya udah coba bawa jalan dan motornya udah enak, udah stabil, RPM-nya udah stabil. Sekarang saya akan tes lagi apakah nyalanya susah setelah dibawa jalan tadi sekitar 5 menit. Apakah di selahnya masih gampang dan hidupnya habis susah atau gampang? Nah, gampang ya. Ini motor udah normal, udah bisa. Cuma ini suaranya terlalu kencang. Ini saya akan ganti, pakai dulu selang. Ini terlalu kencang suara motornya. Knalpotnya masih knalpot standar, belum ada saringan sama sekali. Oke, kalau nyala motor udah normal, nanti saya akan lanjut merapikan kabel-kabel sama membenarin knalpot. Sama nanti saya akan mengganti tutup ini. Ini pakai mika buku ya atau map. Nanti saya akan bikinin dengan akrilik. Sekarang kita tes sekali lagi apakah motor ini masih gampang nyalanya. Oke, ternyata masih gampang ya. Jadi masalah untuk motornya susah nyala sudah teratasin. Sekarang kita lanjut ngerapikan kabel dan masang akrilik. Yang pertama saya rapikan adalah saya akan mencabut salah satu switch engine-nya atau double switch ya. Kita akan lepas yang di atas ini. Video untuk melepas double stop engine ini udah ada di video saya yang sebelumnya. Kalau mau melihat lengkapnya nih, silahkan klik di link di pojok kanan atas ini. Oke, kabel di stang juga udah rapi ya. Bagi yang nggak mau karburator atau saringan udaranya kecipratan air dari ban, nah biasanya mengakalinya dengan menutup dengan apa aja ya, biar nggak kena air atau nggak kena lumpur atau kena tanah di sini. Nah, kalau saya udah ada akrilik, udah ada malnya seperti ini. Untuk motor yang kayak gini, ini ada celah buat knalpotnya juga. Bisa lebih rapi kalau tutup dengan akrilik ini.
Dan ini juga bisa dilenturin atau dibengkokin menurut sasisnya. Pemasangannya cukup gampang, cukup kita masukin dari bawah lalu kita kunci dengan kabel tis. Oke, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagi yang pengen tahu lebih banyak seputaran motor mini dan otomotif, silakan buka channel saya. Di situ banyak tips dan trik serta permasalahan umum di motor mini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya setelah di subscribe biar nanti tidak ketinggalan lagi video-video baru dari saya. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.